part. What? Halo teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Walaupun tanpa Paul Walker, Fast Furious tetap melanjutkan sequelnya dong. Masuk ke sequel ke-8 nih, kali ini Dominic Toretto dan Deckard Shaw akan bekerja sama dalam menjalankan misi. Dan mereka kembali sebagai teman. Loh, kok bisa? Makanya nggak usah kebanyakan nanya deh, dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Usai mengalahkan Deckard Shaw di film sebelumnya, Dominic Toretto dan Letty pergi berbulan madu di Havana, Kuba, sekaligus mengunjungi sebuah pameran mobil yang diadakan oleh pemuda-pemudi setempat. Namun, baru saja mereka bersenang-senang, tiba-tiba seseorang memberitahunya bahwa sepupu Dom yaitu Fernando sedang terlibat masalah dengan seorang rentenir bernama Raldo. Saat dihampiri, Raldo berniat menyita mobil butut Fernando karena bocah itu tidak sanggup membayar hutangnya. Dan karena Dom merasa kasihan, dia pun menantang Raldo untuk balapan dan taruhannya adalah mobil milik Dom sendiri. Setelah tantangan itu diterima oleh Raldo, Dom sedikit memodifikasi mobil butut Fernando dengan menambahkan nos. Karena dalam balapan itu Dom akan menggunakan mobil tersebut. Sebenarnya Fernando sedikit khawatir nih karena mobil Raldo terkenal cepat. Tapi karena Dom bukan pembalap kaleng-kaleng, balapan itu pun tetap dilakukan. Ketika balapan itu berlangsung dalam beberapa saat, dia masih bisa mengiringi mobil Raldo tanpa menggunakan nos. Tapi ketika mereka melaju di jalur yang berbeda, Raldo diam-diam bermain curang dengan menyuruh anak buahnya melemparkan motor saat mobil Dom akan lewat. Rencana itu ternyata sempat berhasil membuat mobil butut itu melambat, tapi karena Dom tidak mau kalah, dia pun sengaja menggunakan nos sampai batas maksimumnya untuk menyusul rentenir tersebut. Dari apa yang dilakukannya, mesin mobil Fernando pun terbakar. Dan karena apinya menghalangi pandangan, Dom sengaja melaju mundur hingga berhasil menyentuh finish walaupun harus berakhir jatuh ke lautan karena mobilnya tidak bisa berhenti. Sesuai kesepakatan dan karena Dom yang menang, Raldo memberikan rasa hormat kepada Dom dengan menyerahkan mobilnya. Tapi tidak disangka-sangka nih, Dom malah menolak karena bagi Dom rasa hormat Raldo sudah cukup baginya. Lalu, karena mobil butut tadi sudah tenggelam, Dom pun langsung meminta maaf kepada Fernando dan mengganti mobil itu dengan mobilnya sendiri. Pada keesokan harinya, saat Dom baru saja mencari sarapan, dia menghampiri seorang wanita yang sedang mengalami masalah dengan mobilnya. Dom kira wanita bernama Shipper ini datang ke Kuba untuk berlibur, tapi ternyata dia datang karena ingin mengajak Dom bekerja sama. Mengetahui kalau Shipper adalah seorang cyber terror, Dom pun enggan untuk melakukan kerjasama apapun. Tapi ketika Shipper menunjukkan sebuah rekaman yang entah isinya itu apa, Dom tiba-tiba menyetujuinya dan dalam kerjasama ini Dom juga akan mengkhianati timnya sendiri. Scene kemudian berpindah kepada Hobbs yang tengah sibuk melatih tim sepak bola putrinya. Di tengah pelatihan itu, tiba-tiba agen keamanan diplomatik datang menghampiri Hobbs. Tujuan kedatangannya adalah untuk memberitahu kalau perangkat EMP yang sempat menghilang tiba-tiba saja terdeteksi berada di pos militer Berlin. For your information nih Cok, EMP ini adalah benda yang mampu memutus jaringan listrik seluruh kota. Dan jika listrik mati, maka kota akan seperti kembali ke zaman batu. Nah, di sini agen itu pun meminta Hobbs untuk membantunya. Dan jika Hobbs menolak, maka Hobbs akan dikeluarkan dari DSS. Yeah, Daddy's gotta go to work. Usai pamit kepada putrinya bahwa ia harus kembali bekerja, Hobbs langsung menghubungi Dom untuk kembali bekerja sama. Dan tidak perlu basa-basi, Dom langsung mengiyakan permintaan itu dan mereka akan bertemu langsung di Berlin. Thanks, man. I'll see you soon. Singkat cerita, tim beranggotakan Dom, Letty, Roman, Tej, Hobbs, dan Ramsey ini pun berhasil mencuri perangkat EMP-nya. Pada aksi pelarian ini, Tej melepaskan bola penghancur gedung untuk menghentikan para tentara yang masih mengejar mereka. Dan setelah berhasil, Hobbs serta Dom berpisah dari rombongan karena akan mengantar perangkat EMP-nya ke kantor DSS. Namun, di saat mobil mereka melaju beriringan, tiba-tiba Dom menyenggol mobil Hobbs hingga terguling ke sisi jalan.
Ternyata kecelakaan ini sengaja dibuat oleh Dom agar dia bisa mengambil EMP-nya. Setelah berhasil, Dom pun langsung pergi, sedangkan Hobbs yang terjebak di dalam mobilnya tidak bisa melakukan apa-apa hingga berakhir ditangkap oleh tentara Berlin. Dari penangkapan itu, Hobbs dibawa ke penjara rahasia yang dimana Deckard Shaw ditahan. Sebelum dibawa masuk, Mr. Nobody dan anak buahnya yang baru bernama Little Nobody ini datang menghampiri Hobbs. Ternyata mereka ingin membantu mengeluarkan Hobbs dari penjara kalau Hobbs mau mengakui kesalahannya. Dan karena nantinya Hobbs akan dikeluarkan dari DSS, maka dari itu Mr. Nobody ingin mengajaknya bekerja sama. Tapi karena dirinya itu bukanlah seorang penjahat, tentu saja Hobbs menolak tawaran tersebut. Ia yakin kalau dirinya itu pasti bisa keluar dengan usahanya sendiri tanpa bantuan dari Mr. Nobody. Lalu setelah menolak tawaran Mr. Nobody, Hobbs kemudian dibawa ke dalam selnya. Dan sel itu tepat berada di depan sel milik Deckard Shaw. Luke Hobbs behind bars. Would you look at that? Melihat musuhnya ikut di penjara, Deckard pun puas dan tidak berhenti mengolok-olok Hobbs. Tapi tidak lama kemudian tiba-tiba pintu sel Hobbs terbuka. Dan itu adalah ulah dari Mr. Nobody, Cok. Mengira bahwa Hobbs akan kabur dari tahanan, para penjaga pun berbondong-bondong datang. Tapi gara-gara mereka kurang hati-hati, Deckard langsung memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Dan tidak sengaja membuat semua sel terbuka hingga penjara itu pun menjadi kacau. Di sini, Hobbs bermaksud untuk menangkap Deckard yang mencoba untuk melarikan diri. Tapi karena dia juga tahanan, Hobbs malah ikut mengejar para penjaga yang menghalanginya dan membuat dia seakan-akan menjadi seorang penjahat. Setelah menghindari para penjaga, mereka berdua pun berhasil keluar dari tahanan. Tapi saat Hobbs akan menghajar Deckard, Mr. Nobody datang menyambut dan akan membawa mereka ke markas rahasianya. It took longer than I expected. Bersama dengan Toretto Team, Hobbs akan membantu Mr. Nobody dalam menemukan Shipper, seorang cyber teror yang sulit sekali ditangkap karena identitas digitalnya selalu dihapus tiap beberapa detik. Di sini Mr. Nobody juga memberitahu kalau Shipper itu bekerja sama dengan Dom. Maka dari itu Mr. Nobody mengajak Toretto Team bekerja sama karena Mr. Nobody tahu mereka pasti sedang mencari Dominic. Misi yang akan dilakukan oleh Shipper dan Dom adalah meledakkan kota menggunakan perangkat EMP. Dan jika hal itu terjadi, mereka bisa mengubah kota menjadi medan perang, Cok. Lalu, karena mereka sadar lawan kali ini sangat sulit untuk dikalahkan, Mr. Nobody mendatangkan satu orang lagi untuk membantu, dan dia adalah Deckard Shaw. Awalnya Hobbs dan tim Toretto enggan untuk bekerja sama juga dengan Deckard. Tapi ternyata Deckard datang bukan untuk membantu menemukan Dom, melainkan punya urusan pribadi dengan Shipper. Di mana dulu Shipper pernah mencuci otak Owen Shaw dalam membuat Nightshade dan dia ingin membalaskan dendamnya. Setelah situasi sudah dingin, tim mulai melacak Dom dan Shipper menggunakan God Eye. Dalam pencarian ini, Ramsey sempat bingung nih kenapa titiknya malah mengacu pada semua kota besar di seluruh dunia. Tapi Tej kemudian menjawab bahwa mungkin Shipper telah mengecoh mereka. Maka dari itu, Tej dan Ramsey harus menghapus titik-titik yang tidak berkaitan dengan cara model lama hingga akhirnya titik yang asli pun terlihat yang mana titik itu berada di lokasi mereka sendiri. Why? Ledakan yang tiba-tiba itu ternyata dibuat oleh Shipper dan Dom. Karena ledakannya cukup dahsyat, semua orang pun nampak tidak berdaya dan membiarkan Shipper mengambil God Eye-nya. Lalu sebelum pergi, karena Letty sempat memanggil Dom, Shipper pun langsung mencipok Dom dan membuat Letty semakin yakin bahwa Dom sudah mengkhianatinya. Kalau tadi kita sudah bertanya-tanya apa sih yang sudah membuat Dom berkhianat? Nah, di sini nih jawabannya. Di dalam pesawat pribadi milik Shipper, kita bisa melihat bahwa alasannya adalah Shipper telah menyandra mantan kekasih Dom yaitu Elena serta anak laki-lakinya yang baru diketahui bahwa dia adalah anak kandung Dom. Elena bilang dia memberinya nama Marcos. Tapi itu hanya nama tengahnya, karena yang dia mau adalah Dom lah yang memberi nama depan untuk anak mereka. Di sini Dom sudah geram dengan Shipper, ia ingin sekali membunuhnya.
Tapi karena pesawat itu dipenuhi dengan CCTV dan jika Shepard terbunuh, maka pasukan khusus akan datang untuk membunuh Dom, Elena, dan juga Marcos. Tidak punya pilihan, Dom pun menurunkan senjatanya lagi dan meletakkan kalung salibnya di tempat Elena. Sebelum akhirnya Dom kembali menjalankan misi yang diberikan oleh Shepard. Karena God Eye sudah dicuri, Hobbs dan timnya mulai kebingungan nih. Tapi karena mereka punya Deckard, keberadaan Dom pun dengan mudahnya terlacak. Di mana sekarang Dom sedang berada di New York untuk mencuri kode peluncuran nuklir yang dipegang oleh Menteri Pertahanan Rusia. Yeah, New York. Sebelum memulai aksi pencurian, Dom tiba-tiba melipir karena mesin mobilnya mogok. Di sini Shepard pun memberi waktu 5 menit dan dia akan tetap mengawasi Dom dari kamera manapun yang ada di tempat itu. Tapi baru saja Shepard mendapatkan sudut pengawasan yang tepat, tiba-tiba sebuah mobil parkir hingga menutupi pandangannya. Ternyata ini adalah bagian dari rencana Dom, Cok. Dia diam-diam menemui ibu dari Deckard dan Owen Shaw yang bernama Magdalene Shaw. Entah apa yang ditawarkan oleh Dom, tapi di sini Magdalene Shaw setuju untuk memberikan bantuan kepadanya. 5 menit pun berlalu dan Shepard mulai panik karena ia tidak bisa melihat Dom. Tapi untunglah tepat ketika mobil orang tadi sudah pergi, Dom pun datang hingga Shepard tidak jadi curiga kepadanya. Setelah semuanya siap, Shepard meretas seluruh mobil yang ada di New York dengan sistem autopilot. Untuk apa? Untuk menghadang konvoi yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Rusia. Saat kekacauan berhasil memojokkan konvoi itu, Dom pun datang untuk mengambil koper berisi kode peluncuran nuklir. Lalu, karena Menteri Rusia itu sempat menolak untuk memberikannya, Dom langsung merusak tangki bensin mobil tersebut dan mengancam akan membakarnya. Tentu saja dong ancaman itu berhasil. Mereka yang tidak mau mati terbakar pun langsung menyerahkan koper tersebut dan membiarkan Dom pergi begitu saja. Namun baru saja Dom menginjak gasnya, Hobbs beserta timnya datang dengan mobil yang tidak bisa diretas oleh Shepard untuk menghentikan Dom. Awalnya Hobbs sudah menyuruh Dom untuk keluar secara baik-baik, tapi karena dia ingat dengan keselamatan Elena dan putranya, Dom nekat kabur hingga Hobbs dan timnya berhasil menancapkan tali pengait ke mobil Dom. Dalam beberapa saat, Dom memang tidak bisa pergi kemana-mana nih. Tapi karena dia adalah Dominic Toretto, hal tersebut langsung bisa diatasinya walaupun mobilnya sendiri harus ikut terbalik. Saat Dom mencoba melarikan diri, Deckard datang untuk menghentikannya. Tapi gagal karena Dom langsung menembak pria itu 2 kali. They thought this was gonna be a street fight. Di sini Dom sempat lengah, makanya Letty datang dan langsung mengambil koper tersebut. Karena Shepard yakin Dom tidak bisa menyakiti Letty, Shepard pun menyuruh anak buahnya yang bernama Rhodes untuk turun tangan. Di sini Rhodes bahkan hampir membunuh Letty karena wanita itu tidak mau menyerahkan kopernya. Untunglah Dom datang tepat waktu dengan menodongkan pistol ke arah Rhodes hingga Letty menyerahkan kopernya. Keberhasilan Dom dalam mencuri koper berisi kode peluncuran nuklir ternyata tidak membuat Shepard senang. Justru dia kecewa nih karena Dom hampir membiarkan Letty membawa koper itu. Sambil menggendong Marcos, Shepard pun kembali memperingati Dom untuk berhati-hati. Dan sebagai hukuman, Shepard pun membunuh Elena di depan Dom dan anaknya sendiri. Setelah melihat ibu dari anaknya mati mengenaskan, Dom mulai mendekati Shepard untuk mencari tahu tujuan dari dilakukannya misi ini. Ternyata tujuan Shepard mencuri EMP dan koper berisi kode peluncuran nuklir bukan untuk menciptakan perang, melainkan dia akan meledakkan senjata nuklir itu dan membuat negara-negara lain punya batasan serta tidak berani macam-macam dengannya. Lalu setelah memberitahu tujuan sebenarnya, Shepard kemudian memberikan tugas terakhir untuk Dom, yaitu pergi ke markas militer Vladovian Rusia untuk mencuri kapal selam mereka. Di waktu yang sama, Ramsey juga berhasil mengetahui misi Dom berikutnya. Oleh sebab itu, mereka segera bersiap untuk pergi ke sana menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Mr. Nobody. All bets are off. All bets are off. Bets are off. Das vidanya. Singkat cerita, Dom akhirnya sampai juga di markas Vladovian, di mana Hobbs dan timnya sedang memantau dari jauh. Kalau dipikir-pikir, markas militer itu tidak akan mudah ditembus karena pertahanannya yang sangat kuat kan? Tapi tidak berlaku untuk Dom, Cok. Menggunakan perangkat EMP yang sudah terpasang di mobilnya, seluruh sistem keamanan di markas itu seketika mati dan memudahkan Dom untuk memasukinya.
Sambil menghindari serangan dari para tentara, Dom lanjut pergi ke kapal selam itu diletakkan. Dia kembali mengaktifkan perangkat EMP-nya hingga sistem kapal selam mati dan memberikan kesempatan Shipper untuk merasa sistem persenjataan nuklirnya. Gak mau buang-buang waktu, Hobbs dan timnya mulai membagi tugas nih. Hobbs, Letty, dan Ramsey memaksa masuk ke ruang kontrol untuk meretas jaringan milik Shipper, sedangkan sisanya masuk ke kapal selam untuk mencabut chip kapal selam sehingga Shipper tidak bisa membajak sistem persenjataan. Sialnya, Shipper lebih unggul dalam hal meretas. Dia berhasil meretas sistem kapal dan akan segera meluncurkan senjata nuklirnya. Tapi untung saja ada Tej, Roman, dan Little Nobody nih. Chip kapal selam berhasil mereka cabut yang membuat Shipper gagal meluncurkan nuklirnya. Namun karena sistem kapal masih bisa dikendalikan, Roman dan kawan-kawan langsung keluar dari sana dan akan mengejar kapal selam tersebut karena Shipper berniat membawanya ke laut bebas. Dalam misi pengejaran ini, Hobbs dan kawan-kawan harus mengejar kapal selam itu sambil menghindari serangan para tentara dan membantu mobil Roman yang sempat tergelincir. Setelah Tej berhasil menyelamatkannya, Roman pun lanjut menembaki para tentara yang masih mengejar mereka, hingga beberapa saat kemudian Hobbs datang menjemputnya. Sementara itu di tempat lain, Rhodes berniat membunuh Hobbs dan timnya dari kejauhan. Awalnya Dom tidak bisa berbuat apa-apa karena kalau dia melawan, Shipper akan membunuh anaknya. Tapi setelah Dom mendapatkan info bahwa Deckard dan Owen sudah berhasil menyusup ke pesawat untuk menyelamatkan Marcos, Dom pun bisa bergerak bebas terutama untuk membunuh Rhodes. Jadi, waktu Deckard ditembak sama Dom di scene sebelumnya, dia ternyata langsung mendapatkan pertolongan dari Rico dan Leo. Mereka berada di bawah perintah Magdalene yang sudah melakukan kerjasama dengan Dominic Toretto. Lalu, benda yang sebelumnya Dom berikan kepada Magdalene adalah sebuah benda yang mampu Deckard gunakan untuk melacak keberadaan Shipper. Karena Dom tahu Deckard sudah lama ingin membunuh wanita itu. Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Shipper, Owen menyuruh si pilot untuk mendaratkan pesawatnya, sedangkan Deckard bertugas untuk mengamankan Marcos. Mendengar kabar bahwa anaknya sudah aman, Dom pun memberitahu Shipper bahwa Rhodes sudah ia bunuh sebagai balas dendamnya akan kematian Elena. Lalu lanjut bergabung kembali dengan timnya dan membantu mereka menghadapi tentara Rusia. Melihat hal tersebut, Shipper pun geram, makanya dia mengambil alih kapal selam dan mengendalikannya untuk menyerang Dom dan kawan-kawan. Selain itu, dia juga meluncurkan rudal inframerah ke arah Dom. Tapi bukan Dom namanya kalau dia tidak bisa mengatasi hal ini, Cok. Dengan cepat Dom menyalakan nosnya, lalu memisahkan diri dari timnya untuk menghindari rudal itu dan melaju menuju kapal selam agar rudal itu menyerang tempat asalnya sendiri. Saat mobilnya mulai terbakar dan terlempar, Dom dengan cepat keluar dari sana. Lalu tepat sebelum ledakan kedua terjadi, timnya pun muncul dan dengan cepat membentuk blokade untuk melindungi Dom. Karena rencananya sudah gagal, Shipper berniat untuk kabur sambil membawa koper berisi kode peluncuran nuklir. Tapi di waktu yang sama, Deckard berhasil menemukannya nih. Melihat itu, di sini Shipper pun bingung bagaimana Deckard bisa menemukan dirinya. Dan tanpa babi bu, Deckard menunjukkan kalung salib milik Dom yang ternyata sudah dipasangi pelacak. Di sini Deckard sudah siap untuk membunuh musuhnya itu. Tapi dia lupa bahwa Shipper adalah betina yang licik. Dia dengan cepat membuka pintu pesawat dan terjun menggunakan parasut yang sudah ia siapkan. Setelah misi berhasil diselesaikan, walaupun mereka gagal menangkap Shipper, Dom dan kawan-kawan mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakannya. Tidak lama kemudian, Mr. Nobody dan anak buahnya datang untuk mengucapkan terima kasih, sekaligus memberikan hadiah kecil untuk Hobbs, di mana semua catatan kriminal Hobbs sudah dihapus dan kini dia bisa kembali bekerja seperti dulu. Tentu saja Hobbs sangat menghargai hadiah itu. Tapi saat dia melihat mata sang anak, Hobbs memutuskan untuk tidak menerima tawaran tersebut, sebab dirinya ingin meluangkan banyak waktu bersama dengan putrinya. Beberapa saat setelahnya, Deckard juga datang untuk menyerahkan Marcos. Di sini mereka pun tidak lagi menjadi musuh. Gara-gara misi ini, mereka saling mengucapkan terima kasih dan akan melanjutkan kedekatan ini sebagai keluarga. Glad I did it. Setelah semua orang berkumpul, Dom memberikan ungkapan terima kasihnya untuk mereka. Karena dari dulu hingga sekarang, sebagai keluarga mereka tidak ada yang pernah mengkhianatinya. Lalu, sebelum pesta kecil itu dimulai, Dom memperkenalkan Marcos kepada mereka.
dan memberikan nama depan sesuai dengan nama iparnya sendiri, yaitu Brian. Dan film pun berakhir.